Untuk membangun model keuangan kali ini kita diasumsikan memiliki nasabah, yaitu nasabah kita nama entitasnya adalah Dua Roda Baik, dan Dua Roda Baik ini merupakan produsen penghasil sepeda yang sebagian mengekspor dan sebagian menjual di dalam negeri sepedanya. Jadi di sini ada beberapa informasi, nanti akan lebih detail waktu kita nanti membangun model. Tapi kita lihat dulu di instruksi terakhir, instruksi akhir apa yang diminta di soal ini. Jadi di soal ini instruksinya adalah kita diminta membuat asumsi dan input selama 5 tahun ke depan. Jadi kita diminta membuat proyeksi laporan keuangan berdasarkan data historis. Nah, data historisnya, nah ini data historis Dua Roda Baik. Jadi di sini ada laporan posisi keuangan tahun 2023, 24, 25, lalu ada laporan laba rugi, lalu ada arus kas. Dan kita berdasarkan informasi historis ini akan berusaha membuat model keuangan yang interaktif, dalam arti dia tidak yang dinamis ya, dalam arti dia tidak statis. Dan di sini di soal diminta kita membuat 4 skenario. Jadi karena kita ini meramal masa depan, maka kita akan menggunakan skenario yang dinamis. Contohnya misalkan salah satu variabel yang akan harus kita ramal adalah misalkan harga sepeda per unit. Nah, harga sepeda per unit ini mungkin akan berbeda-beda kalau kondisinya misalkan kondisi krisis, kondisi dasar, kondisi optimis gitu kan. Begitu juga dengan inflasi. Jadi di sini kita akan membuat suatu model yang dinamis dan kita akan membuat ke dalam 4 skenario ini, dan berdasarkan skenario ini nanti kita akan membuat perhitungan engine-nya, perhitungan mesin perhitungan, dan mesin perhitungan ini nanti akan menjadi bahan untuk kita menyusun laporan keuangan. Di sini diminta 3 laporan keuangan ini, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas. Dan nanti kita akan buat interaktif dan sistematis ya, rapi, sehingga kita akan terlihat profesional. Dan informasi ini nanti akan dibahas secara detail waktu kita membangun modul. Jadi di sini ada informasi terkait penjualan, terkait biaya operasi, terkait belanja dan belanja modal kerja, pajak, utang. Nah, nanti akan dibahas secara detail. Tapi kalau bisa saya ceritakan, ini adalah perusahaan sepeda yang sebagian penjualannya dalam negeri dan sebagian ke ekspor. Dan di sini ada penjualan dalam mata uang asing, sehingga nanti waktu menyusun laporan keuangan, kita harus mengkonversi pendapatan mata uang asingnya ke dalam rupiah. Nah, di sini juga ada biaya operasi. Biaya operasi ini ada yang di sini ada yang terkait biaya bahan baku. Lalu juga ada biaya yang sifatnya tetap, biaya administrasi dan umum. Nah, nanti akan terpertimbangkan di model. Lalu juga di sini ada kapasitas produksi. Nah, ini nanti akan kita masukkan di model karena waktu dia menyusun laporan keuangan, proyeksi laporan keuangan ya, kapasitas ini sangat menentukan. Dia tidak mungkin memproduksi melebihi kapasitas. Lalu juga ada belanja modal dan depresiasi, ini pembelian alat-alat mesin. Ada metode yang diterapkan depresiasi garis lurus, masa manfaat untuk mesin baru, mesin lama. Nah, ini nanti akan kita bangun di model. Lalu ada model kerja. Nah, ini menggunakan data historis, berarti kita akan menggunakan data laporan keuangan 3 tahun yang sebelumnya sudah kita lihat. Lalu juga ada terkait pajak. Di sini ada perbedaan pajak, versi akuntansi dengan versi pajak. Dan kita akan membangun model untuk pajak ini, selisih pajak ya. Lalu juga ada utang. Nah, ini menarik di sini karena di sini utang ini sumbernya beragam, ada yang dari sukuk, ada yang dari obligasi. Obligasinya pun mengambang, tidak standar. Obligasi mengambang. Lalu juga ada
kredit modal kerja. Nah, ini yang kredit jangka pendek, nanti akan kita lebih jelasnya lebih detail waktu kita membahas masing-masing modul. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Di sini ada proses penerbitan saham preference. Bukan saham preference, saham biasa, maaf. Saham biasa, yang untuk saham preference ini sudah terjadi di tahun 2024, kita akan menyusun proyeksi tahun 2026, artinya 2024 ini sudah berlalu yang ini, dan kita akan, yang ini yang akan diproyeksikan terjadi di tahun 2028. Dan itu semua nanti akan kita bangun di model keuangan yang mempertimbangkan ini semua, dan kita akan membuat yang rapi, terlihat profesional, dan yang paling penting adalah dia dinamis. Kita rubah-rubah skenarionya, dia laporan keuangan itu juga akan berubah secara dinamis tergantung skenario yang kita pilih. Nah, itu yang akan kita bangun satu persatu, mulai dari membangun, mulai dari cover halaman depannya seperti apa, lalu input asumsinya, sampai nanti yang paling ini adalah mesinnya, engine-nya, itu modul-modul perhitungan, istilahnya dia tempat kita coret-coretannya. Jadi tempat kita melakukan perhitungannya ada di situ. Kita semua nanti akan bangun itu secara perlahan-lahan, terstruktur, dan kita akan buat seragam formatnya sehingga terlihat profesional. Waktu ini nanti kita serahkan ke klien kita, ini terlihat profesional.